Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar. NIM saya 2892050060, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Trisakti, Prodi Manajemen, tugas UTS pengantar akuntansi, dosen pengampu Bapak Gana SEMAKC. Pada kesempatan kali ini atau pada hari ini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi dan tata cara pembuatan siklus akuntansi dan tata cara pembuatan jurnal. Yang pertama, siklus akuntansi meliputi proses panjang terkait aktivitas keuangan perusahaan, diawali oleh pencatatan transaksi dan analisis hingga penyusunan jurnal penutup sebagai tanda persiapan aktiva periode akuntansi berikutnya. Yang pertama, membuat siklus akuntansi, yaitu pertama bukti transaksi. Bukti transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Yang kedua, pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah akuntansi melakukan analisis transaksi, maka tahap selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses memasukkan informasi tersebut disebut dengan perjurnalan. Yang ketiga, posting buku besar. Setelah dicatat ke dalam sebuah jurnal, akuntansi kemudian memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Yang keempat, menyusun neraca, saldo, dan jurnal penyesuaian. Tahap selanjutnya dalam siklus akuntansi yang dilakukan oleh seorang akuntan adalah menyusun neraca, saldo, dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar dan pada periode tertentu. Yang kelima, laporan keuangan. Dalam laporan keuangan disusun beberapa laporan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca yang menghitung likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Selanjutnya, akuntan masuk ke dalam tahap terakhir, yaitu pembuatan jurnal penutup. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Setelah rekening tersebut ditutup, jurnal penutup ini bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut. Yang ketujuh, neraca saldo. Setelah penutupan bisa dilakukan atau tidak. Seperti ini bentuknya siklus akuntansi. Yang pertama, bukti transaksi. Yang kedua, jurnal. Yang ketiga, buku besar. Yang keempat, neraca saldo. Yang kelima, jurnal penyesuaian. Yang keenam, laporan keuangan. Yang ketujuh, laporan cukup. Yang ketujuh, jurnal penutup. Yang kedelapannya, neraca saldo setelah penutupan. Saya akan menjelaskan tentang jurnal. Jurnal atau pencatatan adalah suatu formulir yang digunakan dalam mencatat semua kegiatan transaksi yang terjadi sesuai urutan tanggal ke tabel-tabel yang mencantumkan keterangan serta dalam nominal debit atau kredit serta memiliki nilai akhir yang harus seimbang. Dalam ilmu perakuntansian, jurnal adalah tempat pertama pengampungan transaksi yang terjadi. Seperti ini bentuk jurnal. Ini namanya jurnal umum. Dengan perusahaan namanya Side Story. Tanggal berapa, nomor buktinya, akuntan, red, debit, dan kredit. Tanggalnya tanggal 1 bulan Januari tahun 2020. Nomor buktinya 001. Kasnya, nomor rednya 101, debitnya 25 juta rupiah. Modal awalnya nomor rednya 301, kreditnya 25 juta ribu rupiah.
Pada tanggal 2, nomor buktinya 002, beban dibayar di muka sewa, nomor repnya 106, debitnya 8 juta, kasnya yang dibayar 8 juta. Pada tanggal 3, aset tetap peralatan, debitnya 8 juta, aset tetap perlengkapan, debitnya 4 juta, kasnya 12 juta. Beban yang dibayar oleh marketing adalah debitnya 1 juta, kasnya itu kreditnya 1 juta. Pada tanggal 5, kasnya jadi 2.500.000, penjualannya jadi 2.500.000. Pada tanggal 6, aset tetap kendaraan 17.500.000 rupiah. Utang leasingnya 17.500.000 rupiah. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.